Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, mahasiswa semua, sekarang kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Di sesi ini, kita akan membahas mengenai siklus daripada kebijakan publik. Kita akan membahas mengenai pembuatan, pelaksanaan, dan juga evaluasinya. Kemudian bisa berputar lagi balik lagi ke pembuatan, ke pelaksanaan, juga evaluasinya. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Oke, mari kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Jadi pertama-tama kita juga mesti paham dulu ya, apa tujuan kita mempelajari siklus daripada kebijakan publik ini. Yang pertama, sudah pasti kita harus mengetahui dan juga memahami konsep dasar dari kebijakan publik itu. Melibatkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah publik melalui kebijakan yang adil dan juga konsensual. Selanjutnya, untuk mengembangkan pemahaman tentang aliran kebijakan publik yang melibatkan proses formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis kebijakan publik yang melibatkan berbagai tipe kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Selanjutnya, mempelajari model formulasi dan model implementasi kebijakan, melibatkan cara pemerintah menghasilkan dan menerapkan kebijakan yang efektif dan juga efisien. Tujuan yang kelima yaitu mengetahui metode evaluasi kebijakan publik yang melibatkan cara mengukur dan menilai kinerja, efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah terimplementasikan. Tujuan yang keenam yaitu mengetahui keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip negara hukum yang mengatur dan memaksa kebijakan publik, seperti kesepakatan, keterbatasan, stabilitas, transparansi, efektivitas, dan juga keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir, tujuan kita mempelajari siklus kebijakan publik adalah mengetahui peran masyarakat dalam proses kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat yang luas untuk menjaga kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Baiklah, itu tujuan kita mempelajari mengenai siklus kebijakan publik ini. Langsung saja kita pada pendalaman materi yang pertama, yaitu tahapan pembuatan kebijakan publik. Jadi tahapan pembuatan kebijakan publik ini melibatkan berbagai proses yang kompleks ya. Dan berikut adalah beberapa tahapan yang ditemukan secara umum dalam proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama yaitu penyusunan agenda. Penyusunan agenda ini adalah tahap melibatkan identifikasi masalah dan kebutuhan yang perlu diatasi melalui kebijakan publik. Selanjutnya, yang kedua yaitu formulasi kebijakan, di mana masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya yang terbaik. Selanjutnya, yaitu legitimasi kebijakan. Dalam proses ini, memberikan otorisasi pada proses dasar dari pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Selanjutnya tahapannya adalah implementasi kebijakan. Jadi tahapan ini melibatkan penerapan dan juga pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dan sumber daya yang terlibat. Serta terakhir, dalam tahapan pembuatan kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Nah, di tahap ini melibatkan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan juga dampak. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara yang konsisten dan juga sistematis untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan atau diubah dalam proses pembuatan kebijakan. Baik, jadi setiap tahapan-tahapan ini memiliki juga subtahapan yang lebih spesifik, tergantung pada konteks dan juga
lingkungan pembuatan kebijakan publik. Selain itu, proses pembuatan kebijakan publik juga melibatkan interaksi antara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, dan sumber daya, serta penggunaan berbagai metode juga teori untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pada slide yang menunjukkan bahwa penyusunan agenda dalam kebijakan publik, ya, baik. Nah, di sini merupakan tahap awal dan juga sangat strategis ya dalam proses kebijakan publik. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah melalui proses persepsi dan juga definisi. Oke. Kemudian dalam proses ini ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik itu perlu diperhitungkan. Dalam tahapan identifikasi masalah ini, di mana perlu sekali lagi dilakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, terhadap kebutuhan yang perlu juga diatasi. Jadi, hal ini akan membantu dalam menentukan isu publik yang akan diangkat dan memunculkan masalah kepada publik, sehingga publik menganggap bahwa penting terhadap suatu masalah yang sedang ada di masyarakat dan dianggap itu sebagai suatu permasalahan yang uh, membutuhkan tindakan kebijakan dari publik itu. Baik, jadi sekali lagi identifikasi masalah melalui proses persepsi dan definisi, kemudian penempatan masalah pada agenda publik, dan juga mobilisasi dukungan untuk memasukkan masalah ke dalam agenda. Sekali lagi itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat perlu dilakukan karena kalau ada masalah yang bergulir dalam masyarakat, di mana akan dilihat kembali apakah masalah tersebut membutuhkan suatu tindakan kebijakan publik. Baik. Nah, pada screen ini menunjukkan mengenai formulasi daripada kebijakan. Yang dimaksud dengan formulasi kebijakan ini adalah proses perumusan, jadi pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang dapat diambil ya, meliputi pertama yaitu ini dia adalah penyusunan agenda. Identifikasi masalah yang perlu diatasi melalui kebijakan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan agenda pemerintah. Jadi masalah yang telah diidentifikasi kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dan yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Para pembuat kebijakan ini mencari pemecahan masalah yang terbaik dengan berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Selanjutnya, setelah itu akan dilakukan pada tahapan formulasi kebijakan yaitu pengesahan kebijakan. Jadi pengesahan kebijakan ini adalah proses pendekatan dan juga diskusi yang dilakukan untuk mencari konsensus dan mencetak kebijakan yang paling efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan. Baik. Pelaksanaan kebijakan yang dimaksud ini adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat dan juga diperoleh. Serta yang keenam dalam tahapan formulasi kebijakan yaitu evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan, kemudian dinilai dan juga dilihat bagaimana efektivitasnya. Sehingga dengan demikian, apabila kita membahas mengenai formulasi kebijakan, tentunya dapat dibagi menjadi beberapa macam kegiatan, ya, seperti memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, mencari kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan, dan juga melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, langkah-langkah ini pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan pada siklus kebijakan publik, yaitu legitimasi kebijakan. Apa ini legitimasi kebijakan? Baik, legitimasi kebijakan ini adalah proses yang memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Kalau tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar dari pemerintahan. Dalam proses legitimasi ini melibatkan beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu menginformasikan masyarakat tentang tujuan dan hambatan dari kebijakan yang akan dibuat. Kemudian yang kedua yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan saran dan juga umpan balik. Selanjutnya mengusulkan kebijakan yang telah dibuat dan diperoleh dalam masyarakat, serta yang terakhir yaitu melakukan evaluasi setelah kebijakan itu diimplementasikan untuk mengetahui apa sih dampak dan juga efektivitasnya. Jadi, dengan melakukan langkah-langkah ini, maka pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang legitim dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi kebijakan dalam tahapan siklus kebijakan publik itu. Implementasi kebijakan ini adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Jadi proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti yang kita lihat di layar, yaitu yang pertama adalah persiapan. Jadi persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan itu tersedia dan siap digunakan. Yang kedua sudah pasti adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terkait itu sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan sasaran daripada kebijakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan. Jadi pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan mengikuti rencana yang sudah disusun dan memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Yang keempat yaitu mengenai evaluasi. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Jadi sekali lagi evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas dari kebijakan yang sudah diimplementasikan. Baik, dalam proses implementasi kebijakan ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Seperti apa? Dilihat dari kompleksitas kebijakan itu. Dilihat juga dari dukungan masyarakat. Bagaimana sumber daya yang tersedia. Dan juga koordinasi antara para pelaksana kebijakan. Nah, dengan demikian memang sangat penting sekali bagi pemerintah untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam proses implementasi kebijakan, agar kebijakan yang sudah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai evaluasi kebijakan. Ya. Apa sih evaluasi kebijakan itu? Evaluasi kebijakan itu adalah proses menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan juga dampak. Jadi, evaluasi kebijakan ini dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Bukan hanya pada tahap akhir saja ya. Jadi evaluasi kebijakan itu mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan juga perumusan masalah kembali. Ya. Nah, dalam proses evaluasi kebijakan terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan semu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan semu? Jadi pendekatan semu adalah
Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Namun, tidak memperhatikan tujuan dan juga sasaran kebijakan. Selanjutnya kedua yaitu secara evaluasi secara formal. Pendekatan ini dimaksudkan dengan memperhatikan tujuan dan juga sasaran kebijakan, namun tidak memperhatikan dampak dari kebijakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan dengan menggunakan evaluasi keputusan teoritis. Ya, jadi yang dimaksud dengan ini adalah pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dampak kebijakan dan mencari solusi untuk mengatasi kekurangan dari evaluasi semu dan juga dari evaluasi formal. Baik. Nah, dalam melakukan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa tahapan ya yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama sudah pasti mengenai penentuan tujuan evaluasi, apa yang ingin dicapai. Yang kedua adalah penentuan indikator evaluasi, jadi menentukan indikator evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, jadi mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan. Yang keempat yaitu analisis data. Jadi menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Serta yang kelima yaitu penyusunan laporan evaluasi. Jadi menyusun laporan evaluasi yang berisi hasil evaluasi dan juga rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Baik, jadi dengan melakukan evaluasi kebijakan, pemerintah tentunya Pemerintah tentunya dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana juga dampaknya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Evaluasi kebijakan ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan pada kebijakan yang telah diimplementasikan. Baik. Dengan demikian, dapat kita rangkum bahwa siklus kebijakan itu mengacu pada serangkaian langkah atau tahapan yang terjadi dalam proses pembuatan, implementasi, dan juga evaluasi kebijakan. Siklus ini melibatkan beberapa langkah yang biasanya diulang secara berkala untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan itu dapat mengakomodasi perubahan kondisi, kebutuhan, dan juga tujuan dari masyarakat. Siklus kebijakan ini tidak selalu berjalan dengan linear ya. Ya, seringkali terjadi interaksi antar tahapan. Selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor politik, sosial, faktor ekonomi, budaya. Nah, ini dapat mempengaruhi setiap tahapan dalam siklus kebijakan. Proses ini dapat berulang secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan di dalam masyarakat. Baik, demikian dulu pembahasan kita mengenai siklus kebijakan publik. Semoga berguna untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om, salam Rahayu.